Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama Ibu Susanti SPD. Di sini Ibu mengampu mapel kimia dan seni budaya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mapel untuk kimia ya, dengan judul Perkembangan Model Atom. KD-nya di sini adalah ada 3.1 dan 4.1. Di mana 3.1 itu untuk nanti Ibu ambil untuk penilaian pengetahuan dan 4.1-nya itu untuk nilai keterampilan kalian. Di mana tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan kalian akan mampu membandingkan perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern. Oke, kita lanjut masuk materi, di mana teori atom itu merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakni Demokritus. Nah, berikut adalah perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Nah, dari zaman ke zaman, yaitu dari zaman Demokritus dulu, kemudian lanjut ke Dalton, selanjutnya Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern atau mekanika kuantum. Pertama kita bahas yang Demokritus. Nah, karena menurut Demokritus itu, semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi ya. Jadi dia partikel yang sangat kecil ya, dia tidak dapat dibagi lagi atau biasa disebut dengan atomos. Itu menurut teori Demokritus. Kemudian menurut teori atom Dalton. Nah, jadi teori atom Dalton itu dia seperti bola pejal di sini ya, bulat. Bentuknya, bentuk atom itu bulat. Kemudian unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi ya. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian yang ketiga itu atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Yang keempat, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Ini adalah pengertian dari menurut teori atom Dalton ya. Dia berbentuk seperti bola pejal dan pengertiannya itu seperti 4 hal ini tadi. Kemudian lanjut ke teori atom Thomson. Teori atom Thomson. Nah, jadi teori atom Thomson itu dia yang pertama itu dia membuat percobaan ya, membuat percobaan dengan sinar katoda. Kemudian dia menemukan partikel ya. Di dalam partikel itu ada yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Itu menurut teori atom Thomson. Kemudian menurut Thomson ini atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif ya, bermuatan positif. Kemudian di dalamnya itu tersebar elektron. Jadi yang negatifnya itu elektronnya ya, yang bulat-bulat negatif ini adalah elektron. Dan bentuknya ini seperti roti kismis ya. Seperti roti kismis. Kemudian atom itu tidak bermuatan atau netral di sini. Itu menurut Thomson. Kemudian selanjutnya menurut dari atom Rutherford. Atom Rutherford, atom itu adalah bola yang berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Kemudian atom yang bermuatan positif. Selain itu massa atom berpusat pada inti atom. Nah, model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Jadi menurut Rutherford itu atom itu adalah sama persis seperti
planet yang mengelilingi matahari. Nah, seperti ini ya dia ya. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ya pada penembakan lempeng emas dengan sinar alfa seperti ini ya. Ini seperti mengelilingi sinar matahari seperti ini ya. Ini adalah partikelnya. Nah, ini adalah lempeng emas tipisnya seperti itu. Itulah hasil percobaan menurut Rutherford. Nah, kemudian menurut Rutherford ini atom itu tersusun dari inti atom. Nah, jadi di dalam inti atom itu terdapat adanya proton dan neutron. Di sini ya, di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Yang paling kecil di sini itu ada proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif ya, yang mengelilingi inti ini dia. Nah, jadi ini itu disebut inti. Kemudian yang di sini yang menyebar di dalam lingkarannya ini adalah elektronnya ini ya, yang titik-titik ininya itu elektron. Ini elektron, elektron, dan ini inti atom. Nah, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, jadi menurut teori ini atom itu bersifat netral ya. Kemudian lanjut ke teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Nah, di sini dilihat ini adalah tanda positif yang di tengahnya itu adalah disebut dengan inti atom ya. Kemudian yang di sini yang mengelilingi ini kan seperti anti nyamuk nih ya. Nah, ini ada kulit, namanya kulit. Ada kulit 1, kulit 2, dan kulit 3. Atau biasa juga disebut dengan kulit KLM disebut ya. Kemudian ada inti atom. Kemudian ini misalnya suatu atom dia melepas energi. Misalnya dia Na plus seperti itu ya, dia berarti dia melepas energi. Kalau Na min dia berarti menarik energi seperti itu. Energinya keluar. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulitnya. Ini ya stasioner disebut dengan kulit ini. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3 dan seterusnya. Kemudian elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Dia bisa berpindah misalnya dari ini tadi ya. Misalnya dia memberikan ini tadi berpindah energinya, atau melepas energi atau menarik energi itu maksudnya ya, berpindah energi itu tadi. Kemudian dari atom modern atau mekanika kuantum. Nah, di sini ada menurut Max Planck itu atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Itu menurut Max Planck ya. Kemudian sedangkan menurut Louis de Broglie ya, de Broglie itu materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang atau biasa disebut dengan asas dualisme materi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah prinsip ketidakpastian atau ketidakpastian Heisenberg ya. Menurutnya ini adalah akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Nah, jadi ada 3 teori menurut teori atom modern. Kemudian ada persamaan gelombang Schrödinger ya. Menurut persamaan gelombang Schrödinger, persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, seperti ini. Inilah dia bilangan kuantum ya disebut ya. Ini di dalam ini yang paling kecil di sini tuh adalah nukleus ya. Jadi nukleus itu juga bisa disebut dengan inti atom ya. Inti atom. Kemudian yang kedua itu adalah orbital. Orbital S. Nah, yang pertama itu 1S dulu baru 2S. Kemudian setelah 2S baru 2P, kemudian 3S, kemudian nanti lanjut 3P,
4S, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, jadi demikian materi untuk pembelajaran kali ini. Di sini ada tugas untuk kalian. Jadi tugas mandiri ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Ini ada 2 ya, ada yang dalam tabel dan ada juga yang dituliskan fenomena alam atau benda yang berhubungan dengan teori atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika gelombang. Ini kalian kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan minggu depan ya. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan kalian tanyakan langsung di Japri Ibu atau ditanya di grup ya. Sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.